Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dengan terhormat dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, Ibu Ferawati Fajrin, SPD, MPD. Yang terhormat seluruh yang telah mendengar presentasi hari ini. Perkenalkan, nama saya Rejanus Saryana Melani, kelas 6A. Di sini saya akan memaparkan materi tentang pengaruh pelatihan dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan pada PT Adi Kartika Jaya Tangerang. Oke, di sini ada latar belakang masalah. Sumber daya manusia merupakan faktor penting menentukan majunya suatu organisasi atau perusahaan. Sebuah perusahaan atau organisasi dalam menjalankan kegiatan untuk mencapai tujuan tersebut tidak lepas dari peran karyawan di dalam sebuah perusahaan tersebut. Karyawan sebagai pelaksana dalam kegiatan perusahaan dituntut untuk memiliki sikap mental yang baik dan memiliki kerja yang baik sehingga dapat menunjukkan kegiatan perusahaan guna mencapai tujuan. Upaya meningkatkan kemampuan dan keterampilan karyawan yang berkualitas dapat dilakukan oleh perusahaan dengan memberikan program pelatihan dan memberikan motivasi dengan menentukan perkembangan dan suksesnya sebuah perusahaan. Selanjutnya itu ada pengaruh pelatihan dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan. Baik, di sini ada dua. Yang pertama itu ada menurut Nawati 2011 sampai 2015, yaitu pelatihan atau training berarti proses memberikan bantuan bagi para pekerja untuk menguasai keterampilan khusus atau membantu untuk memperbaiki kekurangan dalam melaksanakan pekerjaan. Yang kedua itu ada menurut Kadarisma 2012 2078. Motivasi kerja adalah pengaruh atau mendorong dalam diri seseorang untuk memperlakukan dan bekerja dengan giat dan baik sesuai dengan tugas dan kewajiban yang telah diberikan kepadanya. Selanjutnya ini ada variabel penelitian. Di sini ada dua, yaitu pertama itu ada variabel independen. Variabel independen penulis memberikan dua variabel yang dilambangkan S. Variabel di dalamnya peneliti ini ada pelatihan S1 sama S2. Itu S2-nya itu motivasi kerja. Yang keduanya itu variabel yang kedua itu variabel independen. Variabel independen penelitian ini ada satu doang, yaitu Y. Yang variabel independennya itu adalah kinerja karyawan, itu Y. Selanjutnya itu ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Penelitian dalam penulisan
ilmiah yang di penulis itu ada 3. Yang pertama itu observasi. Observasi adalah teknik pengumpulan data berdasarkan pengamatan yang menggunakan mata atau telinga secara langsung tanpa melalui alat bantu. Yang kedua itu ada wawancara. Wawancara itu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab oleh pemateri sambil bertatap muka antara penanya dan pewawancara, seperti menjawab atau responden yang dinamakan interview with. Yang ketiga itu ada angket atau questionnaire, adalah seperangkat pertanyaan atau pernyataan yang harus dijawab atau dilengkapi oleh responden tersebut. Oke, selanjutnya ada desain penelitian dan jenis penelitian. Di sini ada desain penelitiannya. Yang pertama itu S1 sama S2 langsung ke Y. Jadi B1-nya itu dari S1 ke Y, B2-nya itu SIG-nya itu jadi S2 ke Y. Jadi R2 SIG dikali F. Y sama dengan A ditambah B1 S1 ditambah B2 S2. Selanjutnya di sini ada teknik analisis data. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear sederhana, digunakan untuk mengetahui pengaruh pelatihan dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan. Menurut Sugiono 2015-188, rumus analisis regresi berganda adalah sebagai berikut. Ini ada ada rumusnya, yaitu Y sama dengan A ditambah B1 S1 ditambah S2 ditambah Y. Jadi tuh yang B1 dikali S1 itu ditambah B2 kali S2 yang ada keterangannya itu A-nya itu kinerja ditambah angka arah, yang S itu dikali S1-nya itu pelatihan, habis itu ditambah B2-nya itu angka, terus dikali S2-nya itu motivasi, terus ditambah E-nya itu faktor kesalahan, yang E-nya itu faktor kesalahan. Terus selanjutnya di sini ada teknik analisis data. Penulis atau penelitian yang dibeli ini itu ada kuesionernya, udah disetujuin sama semua karyawan-karyawan yang ada di PT Adi Hidayah. Terus ini yang pertama itu tuh sangat setujunya itu ada 5. Yang keduanya itu setujunya itu ada 4 orang sampel. Yang ketiganya itu never, ada 3. Yang keempat itu tidak setujunya itu ada 2. Yang sangat tidak setujunya itu ada 1. Jadi seluruh karyawan yang ada di
PT Adi Hidayah itu semuanya setuju, tapi yang tidak setuju dan sangat tidak setuju itu ada 2-1. Jadi semua karyawan di PT Adi Hidayah itu setuju kalau ada di perusahaannya itu ada memberikan pelatihan dan motivasi kerja dalam semua karyawan yang ada di PT Adi Hidayah itu, supaya kita bisa mempelajari dan mempelajari semua yang ada yang udah dicantumkan di PT Adi Hidayah itu, dan bisa kita semua karyawan penuhi dan tanggung jawabnya, dan lebih bermanfaat bagi karyawan dan perusahaan. Jadinya ada yang setujunya itu lumayan banyak. Jadi sekian, terima kasih dari saya. Selebihnya mohon maaf kalau ada kata-kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.